Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, PB 2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Teks bacaan. Silakan dibaca anak-anak. Setelah membaca teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan, yang mau dicapai adalah anak-anak bisa menyebutkan dan menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Yang kedua, mengembangkan informasi pada peta pikiran. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat adalah membuat dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Setelah kalian tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, Ibu Guru akan munculkan pendalaman materi yang ada pada PB 2 kali ini. Anak-anak silakan dibuka bukunya, tema 2, subtema 1, PB 2. Setelah di akhir pembelajaran nanti, Ibu Guru akan munculkan evaluasi. Anak-anak siap untuk mengikuti evaluasi di akhir pembelajaran kita. Adapun pendalaman materi pertama, pada penggunaan aspek kata tanya siapa, yang dimaksud di sini penggunaan kata siapa adalah menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa yang anak-anak baca pada teks bacaan yang mengenai tentang proklamasi. Kemudian yang kedua, kata tanya kapan. Kapan digunakan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata tanya di mana. Kata tanya ini menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, penggunaan kata tanya mengapa. Di mana digunakan kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Saya harapkan kalian anak-anak sudah mengerti tentang penggunaan kata tanya pada pembelajaran kali ini. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Proklamasi itu adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Yang ketiga adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Kemudian yang terakhir, proklamasi itu adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Untuk itu anak-anak bisa paham tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Adaptasi tumbuhan di lingkungan ada 4 anak-anak. 1. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerophyte. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan bergaram atau halophyte. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Kemudian terakhir, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofit. Anak-anak, semoga anak-anak paham. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi tumbuhan di tempat kering. Contohnya bisa pada tumbuhan kaktus. Apa yang dimiliki ciri khusus pada tumbuhan kaktus? 1 pasti kaktus itu adalah memiliki akar yang panjang. Untuk apa? Supaya
bisa bertahan hidup di tempat yang kering seperti padang pasir. Kemudian, pada batang tubuh kaktus berbatang tebal dan mengandung air. Artinya, kaktus mampu bertahan hidup pada lingkungan kering atau biasa disebut dengan xeropit. Anak-anak, xeropit itu adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau biasa disebut dengan halofit. Anak-anak, contoh daripada tumbuhan halofit adalah pada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau memiliki ciri khusus, yakni memiliki akar yang tunggal dan berakar panjang. Fungsi daripada tumbuhan bakau adalah mencegah abrasi pantai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau biasa disebut dengan hidrofit. Anak-anak, apa contoh tumbuhan hidrofit? 1. Tanaman teratai, kangkung. Nah, teratai, anak-anak pernah lihat? Nah, ciri khusus yang dimiliki pada tumbuhan teratai pastinya berdaun lebar, berongga. Untuk apa? Adalah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Contohnya apa? Adalah tanaman lumut. Lingkungan yang berlembab akan mudah tumbuh tanaman lumut. Untuk terakhir, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya ada pada tanaman kantong semar. Untuk apa? Kantong semar tidak memiliki nitrogen pada tubuhnya, sehingga kantong semar membutuhkan serangga yang banyak mengandung nitrogen. Kemudian yang kedua contohnya ada pada Rafflesia atau tanaman berbau bangkai, sehingga lalat mengerubunginya. Lalat yang dikerubungi itu mengandung nitrogen untuk kebutuhan tumbuhan Rafflesia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita kali ini? Ibu guru harapkan anak-anak sudah paham. Nah, untuk terakhir, kalian bisa menyelesaikan evaluasi yang ibu guru bagikan. Silakan menyelesaikan.